One question is the yogi don't want to do meditate. Number one question is can reach to the evil object, no? Evil object. No? Another question is that if he don't want to meditate, can do the other kusala also. Maybe just Sangha service as kapiya. No? Even though he don't want to do meditation, please step into the Sangha and to yogi, no? To monastery, and also take care of the father mother, no? Take care in the family members, and also do in the social welfare. So take care of the old age person, etc. This also called kusala. No? So some we don't want to do meditation and then do the other kusala. No? This also good, no? Other than trying to meditate again. Jadi, tadi kalau pikiran yang senang di dalam objek yang tidak baik, maka kuncinya dia juga akan kita berpotensi langgar di orang yang tidak menggunakan ini. Jadi, saya tidak mau memberikan opsi itu bagi yang mungkin masih tidak mau bermeditasi, maka sebaiknya dia coba untuk melakukan kegiatan volunteering, jadi bakti sosial, misalkan melayani sangka, gitu ya, atau bantu-bantu di wihara, atau merawat kedua orang tua, gitu ya, ataupun melakukan kerja sosial, bakti sosial di masyarakat, gitu, supaya membantu orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang sedang berusia ya, mungkin ya. Jadi dengan melakukan hal baik ini ya sebagai opsi pengganti kalau belum mau bermeditasi, nantinya setelah melakukan hal ini bisa kembali lagi untuk bermeditasi. Now, another question is that do want to meditate, that just sleep. Sleep is not a kusala mind. No? Sleeping is a bhumika mind. No? So sometimes we tired, don't want to meditate, and then I have to rest, sleep. No? After wake up, meditation. Okay. No? So sometimes don't want to meditate, at the time sleep is a better. At the time, not arise a kusala mind, no, and also not kusala mind. So sleeping mind is a Goenka mind. Goenka is a Vipaka Citta. No? Vipaka Citta. So there are three options. No? Opsi yang lain adalah kalau tidak bermeditasi, nah orang itu bisa coba untuk tidur, beristirahat. Karena kadang tidak mau meditasi itu bisa jadi karena tubuhnya pulang gitu. Jadi ketika lelah sebaiknya ya untuk tidur. Karena ketika tidur itu tidak ada kusala, tapi istilahnya tidak ada kusala juga. Karena ketika tidur, ketika batin sedang berada di jenis yang bawahkah atau dalam bawahkah, maka pada saat itu kesadarannya mungkin jadi yang wipaka resultan. Jadi bukan kusala maupun kusala. According to the scientific research, no, we should sleep every day at least 6 hours. If not sleep at 6 hours, then the body cannot recover fully. No? At the time, possible to become the cancer disease, there's more opportunity to become a cancer. So therefore, should rest 6 hours per day like that. No? For children, have to rest more. No? Sunshine have to rest more, not another 6 hours. No? Children should rest more. Ya, jadi berdasarkan riset ilmiah, mereka mengatakan bahwa seseorang itu minimal sehari harus tidur sebanyak 6 jam.
Jadi kalau tidak tidur sebanyak 6 jam, maka kemungkinan tubuhnya akan susah untuk memperbaiki diri. Dan ini bisa mempertinggi peluang untuk menderita kanker. Oleh karena itu, setidaknya seorang harus tidur 6 jam. Juga kalau yang anak-anak itu harus tidur lebih dari 6 jam. Yeah, some baby they sleep more than 12 hours, right? Baby. Baby sleep more, right? Sometimes the whole day they sleep. Mhm. Kalau bayi itu tidurnya bukan lebih dari 12 jam. Jadi yang harus tidur. Okay, now another question. So next question is why does teenagers and children are difficult to be persuaded for meditation? Why are it difficult to persuade children and teenagers to be Teenager what? Teenager what? teenagers is older children? Okay. 12 to Uh, 15 years. because India is a non-right man yet. According to the test, no. So first 10 years is called young time, young age. No? Manda Dasaka. No? Manda Dasaka is a very young age. Second 10 year, 10 to 20, is a pre-ego age. Pre-ego. No? They are very, very interested to play game, etc. No? Now number 3, 10 year, 20 to 30 is a want to be beautiful. No? No, very beautiful age. No? Now 30 to 40 is a powerful age. No? Pala Dasaka. Now 40 to 50 only Pinya Dasaka. Now this age only very easy to meditate because wisdom is mature. No? Now 40 to 50. No? So 50 to 60, like my age is already reduced. Starting at old age, like 50 to 60. No? So this age also stay good. No? No? So after 60 is more old. Okay. Yeah. So therefore, children are difficult to meditate. Generally. No? 30 to 40. 30, 40 is a powerful. Pala. 30 to 40. Very strong. Very strong age. Hmm. Jadi tadi pertanyaannya kenapa anak-anak remaja itu susah untuk diajak bermeditasi? Di kata Sendal itu salah satunya yang dilakukan karena indrianya masih belum matang. Jadi indria fakultasnya yang belum matang. Jadi dikatakan kalau usia di bawah 20 tahun itu biasanya disebut sebagai mana dan apa. Jadi masih usia anak-anak ya. Di situ indrianya belum matang, terus dari usia 10 sampai 20 tahun itu biasanya adalah usia bermain. Jadi di masa ini biasanya anak-anak itu suka untuk main game dan sebagainya. Kemudian dari usia 20 sampai 30 ini adalah usia untuk kecantikan. Karena biasanya di usia 20 sampai 30 ini anak-anak rata-rata suka untuk membuat dirinya cantik, tampan. Usia 30 sampai 40 ini adalah usia yang paling kuat. Secara fisik itu paling kuat. Jadi biasanya di usia ini bekerja. Dengan usia 40 sampai 50 adalah usia di mana kebijaksanaannya di masa paling tinggi, paling berkembang. Jadi sebenarnya masa yang paling wajib untuk meditasi itu 40 sampai 50 ya. Dan di atas dari 50 sampai 60 itu
sudah mulai menurun lagi indera-inderanya. Walaupun demikian, tapi juga masih usia yang cocok untuk berlatih meditasi. But meditation is the young age is the best. Young age the best is if they start at young age, they can be attain arashit, slowly. If they meditate so late, at the time not possible to attain the arashit, like according to the some story or Buddha time. So there are one couple, husband and wife. Husband and wife, if they meditate a young age, husband may be arashit, wife may be anagami. First age they meditate. First age means another 33 years for first age. Or another 35 years for first age. So two options. Some people say another 25 is the first age. Some people another 33 years is the first age. So second age they meditate. They start meditation about more than 35 years time. And then as husband may be anagami, wife may be sagadagami. But they are not yet meditate. And also third age also they are not meditate. If they meditate, third age meaning that after 50 years. After 15 years they meditate, husband may be sagadagami, wife may be sotapanna. But the whole life they not meditate. Therefore, they cannot get any attainment. So Buddha said like that. So therefore, starting at a young age, this is more beneficial. Tapi sebenarnya usia yang paling bagus untuk meditasi itu semakin muda. Jadi ada satu cerita di zamannya Buddha. Pada saat itu ada sepasang kekasih dan mereka sudah berusia tua soalnya, sudah cukup tua. Jadi pada saat Buddha melihat mereka, kemudian Buddha mengatakan sebenarnya kedua orang ini, pasang kekasih ini, mereka bermeditasi dari masa usia pertama ya. Jadi masa usia pertama itu adalah di bawah usia 25 tahun ke bawah itu adalah usia pertama. Jadi kalau mereka bermeditasi dari usia yang pertama ini, maka yang suami, yang laki-laki dia bisa mencapai dengan kesucian harapan, sedangkan yang istri bisa mencapai kesucian harapan. Ya, tapi di usia tersebut juga mereka belum meditasi. Kemudian kalau mereka bermeditasi di usia kedua, yaitu di atas 25 tahun. Ya. Tadi yang usia pertama itu ada dua versi, ada yang mengatakan 25 tahun ke bawah, ada yang mengatakan 32 tahun ke bawah. Ya. Jadi di sini kalau di usia kedua mereka mulai bermeditasi, maka yang suami bisa mencapai kesucian anagami, sedangkan yang istri bisa mencapai kesucian sagadagami. Itu berarti usia 25 ke atas sampai 50. Tapi mereka juga tidak memakai untuk bermeditasi. Kemudian kalau untuk usia ketiga di atas 50 tahun ya, berarti 50 sampai 75 mungkin, maka yang suami bisa mencapai sagadagami, yang istri bisa mencapai sotapanna. Tapi mereka juga masih tidak bermeditas di usia tersebut. Oleh karena itu di usia tuanya kedua orang ini mereka tidak punya apa-apa dan juga tidak mencapai apa-apa. Yeah. Our Buddha son Yaula also started 7 years old. 7 years old started meditation. But Arashit is after 20. After 20. Bhikkhu, after ordination, Bhikkhu only will attain Arashit. Jadi anaknya Bodhisattva kita, Pangeran Bahula ini juga mulai bermeditasi sejak usia 7 tahun. Ya, walaupun beliau mencapai kesucian anak itu setelah dihabis sebagai bhikkhu ya, artinya sudah di atas usia 20 tahun.
So now you are meditating. So one day you may be attained metta phala because you are not starting early. Hmm. Jadi karena Anda sudah mulai bermeditasi dari sekarang, mungkin Anda juga akan segera merealisasi masa depan ya. Karena Anda sudah mulai di awal. Hmm. Okay. Dan spesies adalah how can mindfulness meditation remove worry or yeah, remove worry. How can mindfulness meditation remove worry? Yeah. So one jhana, kusala jhana arise, and then not possible akusala jhana to become. So this way, we can remove the worry also. Because worry is a dosa mind. Worry, stress, depression, no, anxiety, no, all are dosa mind. So there is a mindfulness meditation. Mindfulness meaning is a satipatthana meditation. And then kusala jhana is a happiness. And then temporary can remove the worry also easily. This is temporary. If he are able to enter jhana, at that time, long time can remove the worry. So luckily he attained anagami, so that he can remove the worry also. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana meditasi mindfulness dapat mengatasi kecemasan? Nah, sini saya menjawab, ketika muncul impuls yang tadi atau kusala jhana, maka pada saat itu impuls yang tidak baik atau kusala jhana itu tidak bisa muncul. Oleh karena itu, ya, jadi artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik, kita sedang melakukan yang baik, tadi itu pikiran yang tidak baik seperti kecemasan, dan depresi dan sebagainya, pikiran-pikiran yang berakar pada kebencian itu sebenarnya tidak bisa muncul pada saat kita melakukan perbuatan baik ya. Di sini disebutkan tentang meditasi mindfulness. Meditasi mindfulness ini lebih ke arah pembahas apa namanya. Jadi fondasi atau landasan untuk perhatian. Ketika kita berlatih meditasi sadipatthana, mengembangkan sadipatthana, maka pada saat itu kita bisa untuk sejenak menghalau pikiran-pikiran yang tidak baik tadi. Jadi ketika selama kita berlatih itu, maka pada saat itu tidak ada pikiran-pikiran yang seperti cemas, stres, dan sebagainya. Nah, kalau seseorang setelah berlatih itu mampu mencapai 3 jhana, maka pikiran-pikiran yang buruk bisa terpenuhi lebih lama, ya, bisa lebih lama ditekan, tidak muncul. Dan kalau dia setelah berlatih vipassana bisa mencapai buah jalan dan buah kesucian anagami, maka pada saat itu setelah saat itu juga semua pikiran-pikiran kecemasan, depresi, yang pikiran-pikiran yang berakar dosa tadi tidak bisa muncul lagi. So there are two stories. One story is the Kisa Godami story. Kisa Godami is a worry because his son is dying. At the time, he worried. He worried because if his son dies, he cannot get the property of this family like that. Because in India tradition, son is very important. Mother has son, so this mother can get all property of this family like that. So at the time, the only son is dying, he very worried. She very worried. At the time, she blamed the son near the Buddha and request to Buddha
please, recover my son to be alive. At the time, no, at the time Buddha say, okay, you find the master seed from the house where I never die. This house, nobody died in this house. At the time, she find the master seed from the house where people never die in the house. Cannot find any house people every house people die like that, already died. And then she understand, oh, not only me, everybody met such kind of a death problem like that. And then she understanding and she had mindfulness, no? And then she meditate, no, in front of the Buddha. At the time, her worry is clear, no, because of meditation. Another story is the Patajari. Patajari also husband, son, father, and brother died the same day like that. At the time, she became a mad and normal person. So he threw away the scroll also. He naked. At the time, luckily she reached there near the monastery, so in front of the Buddha, like that. So at the time, Buddha, because the Buddha gave in tomato, she remember mindful again, and she became the Ariya, noble person, because of the mindfulness. So therefore, sometimes we don't need a teacher, perfect teacher. Teacher is a powerful and that easily can remove the worry. So teacher like Buddha, not like me. Teacher is important. Okay. Isa Gautami and Bhattacharya. Jadi tadi ada dua cerita um, kecemasan ini. Jadi pertama kisah tentang kita Gautami. Jadi kisah Gautami ini pada zaman Buddha dulu ada seorang perempuan itu seorang ibu yang baru saja kehilangan ayah. Jadi baru kehilangan putranya, yang putranya meninggal. Jadi di zaman India dulu kalau misalkan yang itu um, levelnya tinggi. Jadi kalau mereka satu keluarga yang istri yang punya anak laki-laki, maka dia bisa mendapatkan warisan, mendapatkan harta dari keluarga tersebut. Tetapi anak laki-laki yang putranya ini meninggal karena mereka itu dia cuma khawatir sedih juga ya, dan dia membawa mayatnya ke hadapan Buddha, meminta Buddha untuk menghidupkan mayat tersebut. Jadi Buddha bilang, oke, bawakan saya satu biji mustard, biji sawi, bawakan saya satu biji sawi. Tapi biji sawi ini harus dari rumah yang keluarganya belum ada tinggal. Dan jadi singkat cerita, kita Gautami pun pergi keliling ke rumah-rumah dan mereka meminta biji sawi. Tapi sambil meminta biji sawi itu, kisah Gautami bertanya, apakah ada yang meninggal di keluarga ini? Dan ternyata semua keluarga mengatakan bahwa ada siapanya yang telah meninggal, siapanya yang telah meninggal, keluarga itu dia pun tidak bisa memperoleh biji sawi sama sekali. Ketika dia kembali ke Buddha, kepada hadapan Buddha, saat itu Buddha menjelaskan sebenarnya kita kami juga jadi menyadari bahwa rupanya nggak ada keluarga yang tidak ada yang meninggal, nggak ada keluarga yang terlepas dari kematian. Oleh karena itu kematian dari anak bukan hal yang satu-satunya dia alami. Semua keluarga juga mengalami kematian dari anak keluarga. Dan saat itu juga dia sudah dipersadarkan
dan kecemasan serta kesedihannya pun menghilang, dia pun bisa bermeditasi di hadapan wajah. Kisah yang kedua adalah tentang tata cara sendiri. Atau ketika kata ini seorang perempuan ya, seorang perempuan sama istri juga. Pada saat itu ketika dia pulang ke kampung, ya, ternyata rumahnya kebakaran, ya, rumahnya baru saja kebakaran. Kedua orang tuanya meninggal di saat yang sama, dan satu keluarga semuanya meninggal di waktu yang sama. Hanya tinggal dia sendirian. Dia pun ketika masa menjadi gila, menjadi tidak makan, dia bahkan berlari sendiri tanpa menggunakan sebagai kain kuning ya, telanjang. Dan singkat cerita, kata cara ini ketika bertemu dengan Buddha, akhirnya Buddha mampu untuk menetapkan pada cara ini, dan pada cara kemudian menjadi bikuni dan mencapai Panasya. tingkat kesejahteraan di bawah Buddha. Oleh karena itu saya bilang, terkadang ketika kita mengalami cemas dan sebagainya, jika kita bisa bertemu dengan guru yang tepat, guru yang baik, ya, seperti Sang Buddha, gitu ya, maka kecemasan dan pikiran-pikiran tersebut yang tidak menyenangkan itu semuanya bisa terhalang, semuanya bisa tersembuhkan. Yeah. Powerful teacher is so powerful teacher can be control this student mind sometimes. So like Buddha is the best teacher. Huh? Because we have many problems in Indonesia also such kind of worry problem. So last month also one guy came from Singapore. Mother and son coming because son has a worry problem. The son is not so old, maybe around 35 years old. No? She very worried, always worried like that. No? No? So she also cannot meditate well like that in our center, Indonesia Tamasari. So mother also take care always like the son. No? Sometimes see the doctor, no? In the hospital. So cannot cure this problem also. No? In the massage. So now they go back there Singapore now. No? Cannot meditate well like that. No? Then also sometimes the vipassana problem because the previous like akusala karma, therefore he worry a lot now. Sometimes cannot stay low, always worry like that. No? So cannot meditate well, that I cannot recover. And all the teacher also not powerful like that. So we need a powerful teacher like Buddha. Okay. Jadi kita membutuhkan guru yang hebat ini, yang seperti Sang Buddha. Makanya guru yang hebat ini adalah kami kalau kita bisa bertemu dengan guru yang hebat, mereka bisa hanya memegang kendali gitu, untuk pikiran kita, ya, membantu kita memegang kendali atas pikiran. Ya, jadi seperti di Tapanasari kemarin ada ibu dan anak, ibu dan putranya dari Singapura, mereka datang ke Tapanasari untuk berlatih meditasi. Tapi sayangnya anaknya ini, yang putra ini, dia mungkin sekitar umur 25 tahun, tapi dia sangat mudah cemas, sering banyak pikiran dan sebagainya. Jadi kadang dia juga bahkan nggak bisa tidur sendirian ya, karena selalu teman kita tidur ya. Jadi kadang keadaan ini bisa terjadi juga merupakan dari sultan, bisa berupa dan bukan, bisa berupa hasil dari kapal tidak baik yang mungkin dulu pernah dia lakukan. Ya. Jadi sayangnya anak tersebut ya kadang juga bahkan sampai dibawa ke dokter untuk kedepannya, tapi nggak bisa dilakukan alasan itu.
dan sayangnya anak tersebut juga masih tidak bisa disembuhkan dengan meditasi di Taman Sari, dan ya, sekarang mereka sudah pulang kembali ke Singapura. Now another is related with the previous my explanation the couple. Now they meditate, they cannot attain mega like that. So to attain mega we need two conditions. One is a vijja, another is a jalana. So vijja and jalana are related with the path life also. So vijja is he already practiced meditation. He already possessed vipassana jnana. And this he understands the full element meditation. So this is called vijjasi. Vijja. Hey, vijjasi. He has a vijjasi. And the time to really can attain megabla, he meditate. Another is a charanasi. Charana meaning is like dana, sila, and samatha bhavana for charanasi. After doing dana, after practicing the sila and samatha, he always wish to attain nibbana. So such kind of wish called charana. So charana is can reach to the good near the good teacher. Suitable place to meditate like that. So therefore charana is like the leg. So vijja is like the eye. If you have leg, you can go anywhere. So if you reach the suitable place at the time, to see the Dhamma is a vijja duty. Vijja is like the eye. So I can see like that. So previous story, the couple cannot meditate is that they have the vijja seat because they have paramita arashit. Husband may be arashit, wife may be another. But they have no the charana seat. Therefore, they cannot reach the near the Buddha, even though Buddha appeared in the world. Buddha stay in the monastery, they never visit monastery like that. They always enjoy the sexual pleasure. They waste money, even though they are very rich. They eating, dancing, always enjoy the sexual pleasure like that. The whole life they stay like that. So this means they know the now charana seat. So charana seat, so cannot reach the near the Buddha, near the good teacher. So therefore we need a vijja and charana. Vijja charana sampanna like. And Buddha quality also have. Iti piso bhagava arahant sama sambuddha vijja charana sampanna. Vijja and charana. So we need both vijja and charana. Vijja is like the eye, charana is like the leg. If you have both eye and leg, you can go near the teacher and you can see the mark by eye. Ya, jadi untuk merealisasikan jalan dan buah kebahagiaan, ada dua kondisi yang kita perlukan. Yang pertama adalah wija, yang kedua adalah carana. Wija ini artinya pengetahuan, carana ini artinya dari segi perilaku. Jadi wija dan carana ini keduanya berhubungan juga dengan akumulasi perbuatan kita dari masa lampau. Jadi wija ini adalah jika di masa lampau seorang telah mempelajari dhamma, gitu ya, sudah berlatih meditasi vipassana, itu memiliki pengetahuan vipassana, setidaknya memahami tentang empat unsur, ya. Ini bisa memupuk benih wija. Sedangkan cara ini jika misalkan kita melakukan dana, kemudian menjalankan
berlatih lah gitu ya, atau latihan meditasi teman-teman. Dan setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, kita beraspirasi semoga perbuatan tersebut bisa membawa menuju menjadi mana, maka harapan tersebut telah menjadi benih carana. Jadi wija dan carana ini diibaratkan seperti mata dan kaki. Jadi wija ini adalah mata, carana ini adalah kaki. Seseorang yang memiliki wija, maka dia bisa melihat dhamma, bisa melihat kebenaran ajaran dia. Sedangkan seseorang yang memiliki carana, dengan memiliki carana maka dia bisa berjalan menuju ke guru yang tepat, bisa bertemu dengan guru, bisa memperoleh keadaan-keadaan sesuai untuk mempermudah latihan meditasi dan sebagainya. Jadi dari cerita tentang dua pasang sepasang suami istri tadi yang sampai tua juga tidak berani meditasi, mereka itu merupakan pasangan yang memiliki benih wija, tetapi tidak memiliki benih cahaya. Mereka memiliki benih wija, memiliki sebenarnya kebijaksanaan yang bisa dikatakan cukup mudah untuk matang, gitu ya. Bisa untuk merealisasi ajaran Buddha kalau mereka berlatih. Tapi karena mereka kurang berbicara tadi, mereka juga di masa kehidupan tersebut di sebagai suami dan istri, mereka juga tidak pergi ke wihara, tidak membantu, tidak melakukan hal-hal baik, gitu ya. Padahal Buddha sedang muncul di dunia. Buddha sedang muncul, mereka bahkan tidak pernah mau mengunjungi wihara untuk bertemu Buddha. Ya. Jadi tanpa benih caranya tersebut, maka mereka pun gagal untuk merealisasi kesucian apapun di kehidupan terakhir itu. Ya. Mereka tidak mempunyai benih carana, dan mereka juga hanya orang di kehidupan sebagai umat awam, rasanya dalam menikmati dan indriawi dan sebagainya, dia tidak peduli terhadap ajaran Buddha, maka mereka tidak bisa merealisasi apapun. Oleh karena itu, tadi balik lagi, benih wija dan cara ini dua-duanya sangat penting bagi kita ya, untuk bisa merealisasi jalan dan buah kesucian. So therefore, after organic dana, after practicing sila and samatha concentration practice, always wish to attain nibbana. This is very important. Idam punya nibbana sa pacayo hotu. Always recite in your mind. Always wish to attain nibbana. No other benefit. No, not to become deva, devi. This is not jalanasi. Always wish to attain nibbana. This is enough. No. Some great people, they are not Buddhist. They also open it a lot. No, but they don't wish to attain nibbana. Therefore, they every night they are rich, but they don't meditate. Just rich only night. They become millionaire like that. No, but they never meditate because they not wish to attain nibbana. Right? No, just offering is not jalanasi. After offering dana, have to wish to attain nibbana. This is called jalanasi. No, after that, to possess ojasi, you have to try to understand the four element at least. If you understand Nama Rupa better, if you understand Parijja Samuppada, cause and effect relationship, is a better and better. The best is a Vipassana Jnana. No? Jadi, tapi yang penting setelah kita membuat dana, kemudian melaksanakan sila, berlatih samatha, gitu ya. Setelah melakukan hal tersebut, yang paling penting itu adalah kita harus beraspirasi
untuk merewek ibadah dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Jadi api-api inilah yang bisa menjadi yang bisa memupuk penciptaan kita, bukan aspirasi untuk hal lain. Jadi kalau misalkan kita berjalan kemudian mengharapkan untuk bisa terakhir di alam surga sebagai dewa atau dewi, ini bukan cara. Jadi di dunia ini ada banyak orang-orang kaya, tetapi yang bukan hadis, katakanlah, walaupun mereka banyak sumbangsi, banyak melakukan hal baik gitu ya dengan kekayaan mereka, selama mereka hidup, misalnya kan. Tetapi karena mereka tidak pernah mengharapkan untuk mencapai ibadah, ya, tidak pernah berpikir untuk melatih meditasi dan sebagainya, maka semua perbuatan-perbuatan mereka itu tidak bisa menjadi perencanaan. Ya, oleh karena itu aspirasi seperti Nibanasa, intermezzonya Nibanasa Majaya Hotu, itulah yang bisa menjadi sarana bagi kita. Tapi lebih baik lagi setelah memiliki banyak sarana, kita juga sebenarnya untuk mempelajari dhamma, gitu ya, berlatih wipasana, gitu ya. Jadi dengan mencoba untuk memahami fenomena materi dan fenomena batin, memahami hukum sebab musabab dan sebab bergantungan, dan juga paling bagus lagi adalah jika bisa memiliki pengetahuan tentang umumnya. Itu yang bagus. Okay, next question. So, akhirnya Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan antara meditasi dengan relaksasi? So the question is, how to differentiate between meditation and relaxation? Meditation and Relaxation. relaxation, or relaxation and meditation. Relaxation is a many kind of relaxation. In Japan, is they use the music. Now, 1 hour, how much they charge like that. So they use the music. At the time in this room, they play the very relaxation music. No, during the 1 hour. No, at the time they say reduce the stress like that after realization. No. So this no relation with the meditation. No, meditation is a term for the Pali for bhavana. Bhavana. No, bhavana meaning is English is a development. No, develop. The develop meaning is your concentration and witness shall be developed. No, so therefore there's a much different realization and meditation. Really, meditation is a samatha bhavana and vipassana bhavana to develop concentration and vipassana wisdom. Because the meditation, your wisdom are higher, realize the full virtue. So just relax cannot realize the full virtue. No, these are much different. Full virtue is a dukkha sitya, samudaya sitya, nirodha sitya, omega sitya, full virtues. No? Full virtue can realize before the meditation will be not relaxation. No? Jadi saya lagi ada banyak cara, mungkin beberapa negara mereka ada juga mengembangkan teknik yang seperti dengan musik, jadi selama 1 jam mereka memutar musik yang semua enak didengar dan sangat menyenangkan, gitu ya, yang bisa meredakan stres, ya, dan sebagainya. Tapi semuanya yang seperti itu adalah termasuk dalam meditasi. Kenapa? Karena meditasi itu berasal dari berasal dari pagi itu adalah bawana. Bawana itu artinya adalah pengulangan. Jadi yang dikatakan meditasi adalah jika kita mengembangkan konsentrasi dan kebijaksanaan.
Jadi yang disebut jadi yang disebut bawah itu sebenarnya hanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu samatha dan vipassana. Samatha itu untuk mengembangkan konsentrasi dan vipassana untuk mengembangkan kebiasaan. Jadi kita latih ya, di sini maka konsentrasi dan kebijaksanaan akan semakin berkembang. Dengan demikian, ketika kebijaksanaan misalkan sudah berkembang dengan baik, maka kebijaksanaan ini bisa membawa kita merealisasi, memahami empat kebenaran kemudian. Jadi empat kebenaran kemudian adalah kebenaran tentang dukkha, kebenaran penapa sebab dari dukkha, kebenaran pertama akhir dari dukkha, dan kebenaran jalan menuju akhirnya dukkha. Ini adalah empat kebenaran kemudian. Jadi tujuan dari meditasi tadi adalah untuk mengembangkan konsentrasi dan kebiasaan yang nantinya bisa membawa kita untuk memahami empat kebenaran kemudian. Itulah yang disebut meditasi. So relax object is not clear. The meditation object are very clear. So samatha meditation object, Buddha allow the 40 meditation subject, 40. So among the 40, Anapana also included, Buddha Nusati Nita also included. Sometimes practicing Anapana, sometimes light appear. At the time, light is more stronger than Anapana. At the time, they change to Aloka Prasina. No, this is also okay. No? So because many meditation objects, Buddha allowed. No? Some yogi they change Anapana to Aloka Prasina like that. No? Because the first parami, sometimes Aloka appear, no? Light appear, like Kasina appear. No? And then I can change to like Kasina. So all concentration also relax your mind also, no? And also develop concentration. So therefore, no need to do specially relax, no? Just meditate, samatha meditation, your mind automatically relax. After that, try to be develop the vipassana. But vipassana is a little bit tired, no? So at the time, you are tired at the time, enter the jhana again. At the time, your mind are more relaxed. After that, find vipassana again. No? So therefore, samatha and vipassana is more tired. No? Samatha is a more relaxed. Jadi objek dari realisasi ini berbilang tidak jelas kenal bisa menjadi apa-apa. Tapi untuk meditasi ini Buddha sudah sangat jelas memberikan objek-objeknya, yaitu untuk samatha kita memiliki 40 objek meditasi, di mana Anapanasati, Buddha Nusati, dan kita juga termasuk ya dalam 40 jenis meditasi. 40 jenis objek untuk meditasi samatha. Kadang-kadang ketika kembali Anapanasati adalah mungkin seseorang bisa melihat cahaya yang indeks terang dan sebagainya. Selanjutnya dari sini mereka beralih ke kanan, misalkan mereka jadi mengambil objek cahaya sebagai objek meditasi, itu kan cahaya. Ini juga nggak masalah. Jadi ini adalah jenis meditasi samatha. Dan meditasi samatha ini juga secara otomatis bisa membuat batin menjadi semakin rileks. Oleh karena itu, jika seorang yang berlatih meditasi samatha, mereka nggak perlu lagi mencoba untuk melakukan relaksasi dan sebagainya. Karena pikiran yang rileks itu adalah bonus dari meditasi samatha. Ya. Kemudian yang berlanjut meditasi vipassana. Ya, jadi meditasi vipassana ini cenderung lebih dalam. Oleh karena itu, seorang yang berlatih vipassana biasanya setelah dia lelah, dia itu balik ke samatha lagi. Jadi kalau dari samatha sudah rileks, dia bisa kembali lagi mengembangkan vipassana. So samatha is a very obvious relax. Some Anapana yogi too more relaxed at the time sleepy.
for during meditation time, this meditator fall asleep like that because too much relaxed nature like that. So at that time, little bit careful not to be fall asleep. No? Ya. Jadi ketika bermeditasi sama hal, pikiran yang relax yang sampai itu sangat jelas. Kadang-kadang ketika ada orang yang berlatih anak-anak sapi, dia menjadi terlalu relax dan akhirnya ketiduran. Jadi ya intinya tadi meditasi anak-anak sapi ini juga bisa untuk relax gitu ya. Dan ketika ada sleepy ada No, continue Anapana. Yeah, continue. Little bit make effort. ya, tapi kalau baju terlalu relax itu jadi pasti kita tetap lanjutkan tetapi coba untuk ditingkatkan. Right. Yeah. Sometimes too much sleepy at the time. At the time, go to the toilet. Sometimes wash your face. No, sometimes do little bit the eye exercise. Sometimes recite some Pali in your mind. Sometimes pour your ear like that. Have to try to overcome the sleepy. No? Jadi kadang kalau itu juga ya, di ke toilet cuci dulu, kemudian atau melakukan olahraga sedikit yang lalu gitu ya, dan itu bisa juga dengan melaporkan kalimat Betawi di dalam hati gitu ya. Itu adalah usaha atau juga bisa menarik dalam keinginan. Jadi ini adalah contoh-contoh usaha yang dilakukan Yeah, better is nighttime sleep more nighttime. No, start before night sleep, not today. No, before 9 o'clock or before 10 o'clock sleep. No, until there's no 5 o'clock, 6 o'clock, full sleep. No, at that time daytime no sleep. Tapi yang paling bagus adalah ketika malam hari coba tidur. Misalkan hari ini ya Anda coba tidur sebelum jam 9 atau sebelum jam 10 dan malamnya besok mungkin jam 5 atau jam 6 gitu ya. Supaya Anda memiliki waktu tidur yang cukup panjang sehingga besok Anda beraktivitas tanpa Okay. instead of regarding the life something kita during meditation kadang ketika melakukan meditasi tanpa objek yang itu mata sampai walaupun tetap tertampar tapi tidak fokus ke nafas ya meskipun demikian ini itu tak muncul apakah meditasi kita walaupun tanpa objek dan ceritanya tetap muncul. Jadi ini juga banyak yang berupa kadang-kadang ini yang muncul, tapi ketika melakukan pergerakan badan atau bahkan seperti kamu ketika ditutup kembali cahaya dari kita itu tetap ada di apa namanya. Terus saya bilang ya jadi itu question related to this is connected with relaxation. Yeah. So sometimes when they're meditating, but without any object, just want to close the eyes and relax. But actually, still breathing, but it's not the energy to the breathing object. Also, like that, meditation can appear. Is this meditation correct or not? And sometimes
when they meditate and nimitta or lights appear, at the time they also sometimes change the posture or even open the eye, but after closing the gaze, nimitta or the light will still appear. Yeah. Maybe light appear. Possible. Light appear is possible because there is a parami. There is a previous parami, and also his Patisani also had a wisdom. At that time, easily can appear the light. Sometimes chanting time also appear light. Chanting, just chanting. No, morning chanting, evening chanting. Chanting time also appear the light. No, because the previous parami. So without meditation object, no, just close and relax. No, these are no real meditation, no correct one, no correct one. These are practicing that in Japan like that. No, they call Zen meditation. But they don't move the body very stable. They don't pay attention to any object like that. No, they can sit long time like that. No, this is a Japanese meditation, not our Buddha's meditation. At the time also like appear, but cannot be developed. No, higher concentration and higher wisdom. Jadi kalau itu sebenarnya itu lebih ke cahaya. Nah, jadi kadang-kadang cahaya itu bisa muncul bagi beberapa orang itu lebih mudah. Itu bisa jadi karena efek dari matahari. Jika nanti masalah mereka sudah sering berarti gitu ya, maka kita cahaya itu mudah muncul. Atau juga bisa karena kesadaran bahwa yang kembalinya itu disertai kebijaksanaan. Oke, dia termasuk tiga angka-angkanya. Oleh karena itu juga lebih mudah untuk muncul cahaya ketika hanya sekedar lagi untuk mata tidak sampai. Bahkan kadang ketika kita chanting membacakan paling atau pertanyaan di pagi gitu ya. Karena bagi beberapa orang ketika kita melakukan paling dan kejam mata itu cahaya juga bisa muncul. Tetapi kalau seperti tadi yang bermeditasi tapi tidak memperhatikan objek apapun, ya hanya sekitar sampai tutup mata, tidak memperhatikan objek juga, ya walaupun cahaya yang muncul itu bukan termasuk meditasi. Jadi ini bukan meditasi yang benar. Ini kadang ada yang mereka juga di Jepang, mereka juga mungkin ada yang berlatih seperti ini, mereka berlatih bisa mampu untuk duduk diam dengan waktu yang sangat lama, yang sangat sejam, tubuhnya sambil tidak bergerak apa-apa, tapi mereka juga tidak menggunakan objek yang jelas apapun. Latihan seperti ini tidak bisa mengembangkan konsentrasi maupun kebiasaan. Karena itu bukan termasuk meditasi yang sesuai ajaran dari Buddha. Yeah, continue that one. Or night time, continue. Okay, so now meditation time now. So night time. Yeah. Night time continue. Nah. Karena sudah tidak ada pertanyaan yang di depan, maka sesi interview sudah selesai dan kita lagi